Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai materi Teorema Pythagoras. Kegiatan 6.3, menentukan jenis segitiga. Materi kelas 8, dan materi ini diambil dari buku matematika kurikulum 2013. Nah, setelah kita mempelajari Teorema Pythagoras dan kebalikan dari Teorema Pythagoras, lantas bagaimana jika kita diberikan ukuran panjang 3 sisi suatu segitiga namun tidak memenuhi persamaan dari Teorema Pythagoras? Nah, termasuk jenis segitiga yang mana? Apakah Teorema Pythagoras berlaku untuk semua jenis segitiga? Itu kita mengamati dengan menggunakan kebalikan dari Teorema Pythagoras. Kita bisa menguji apakah segitiga yang telah diketahui panjang ketiga sisinya merupakan segitiga siku-siku atau bukan segitiga siku-siku. Nah, kita bisa menentukan segitiga lancip atau segitiga tumpul dengan menggunakan kebalikan dari Teorema Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan percobaan berikut ini. Lakukan kegiatan berikut untuk menentukan jenis segitiga jika panjang sisinya sudah diketahui. Untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa menyediakan lidi dan potong menjadi berbagai ukuran, antara lain 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, dan 13 cm. Langkah yang kedua, ambil 3 lidi dengan panjang masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Dan langkah yang ketiga, buatlah segitiga dari ketiga lidi tersebut dan tempelkan di atas kertas. Langkah yang keempat, amati segitiga yang berbentuk dari ketiga lidi. Ini segitiga apakah yang kalian lihat? Dan langkah yang kelima, lakukan langkah nomor 2 dan 4. Yang ini langkah 2 dan 4 untuk 3 lidi yang berukuran 8 cm, 12 cm, dan 13 cm. Dan langkah yang keenam, lakukan langkah nomor 2 dan 4 untuk 3 lidi yang berukuran 6, 8, dan 12. Jadi di sini untuk membentuk tiga segitiga dari ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Ya, kita menanya, bagaimana hubungan panjang ketiga pada sisi segitiga pertama? Bagaimanakah hubungan panjang ketiga sisi pada ketiga segitiga kedua? Ya, itu kita menggali informasinya. Perhatikan ketiga segitiga ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, dan segitiga yang ketiga. Untuk segitiga AB, AC, ACB dengan panjang sisinya ada A, B, dan C. Begitupun juga dengan gambar yang kedua, A-nya di sini, B-nya di bagian sini, dan C-nya di bagian sini. Dan untuk yang bagian ketiga, A-nya di sini, B-nya di bagian sini, dan C-nya di bagian sini. Yang pertama syaratnya, jika C kuadrat lebih kecil A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di sudut C. Sisi C yang ini berhadapan dengan sudut C. Nah, untuk syarat yang kedua, jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat, ini lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C, di sudut C. Paham sampai sini? Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut, yaitu 17 cm, 25 cm, dan 38 cm.
Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Kita masuk ke pembahasan alternatif penyelesaiannya. Nah, untuk diketahui, panjang sisi segitiga berturut-turut adalah 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Yang ditanyakan dari soal adalah apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Jawab, kita misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut C. Maka A-nya sama dengan 17 cm, B-nya sama dengan 25 cm, dan C-nya 38 cm. Oke, kita langsung. C kuadrat sama dengan 38 kuadrat sama dengan 1444. Oke. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat sama dengan 289 ditambah 625 sama dengan 914. Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul.